Sejak adanya pandemi, makin banyak orang yang aware terkait dengan makanan sehat. Semuanya diperhatiin. Dan aku yakin banget untuk teman-teman yang udah punya anak, pasti juga asupan anak-anaknya juga diperhatiin dong. Cuma nggak jarang ada satu komponen nutrisi yang sering terlupakan nih teman-teman, yaitu adalah serat. Padahal serat itu penting banget. Yuk kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum, halo, selamat datang kembali di channel Fari Utami, channel tentang kesehatan, pendidikan kedokteran, dan juga pengembangan diri. Di video kali ini kita akan bahas spesifik terkait dengan serat. Nggak jarang serat ini terlupakan nih, tapi sebenarnya ada juga sih orang yang sebenarnya udah aware kalau serat itu penting, cuma karena anak-anaknya itu nggak suka makan buah dan sayur, susah banget nih makan buah dan sayur, sehingga jadinya tricky nih untuk memenuhi kebutuhan serat harian. Sekalipun serat itu penting banget, tapi nggak jarang orang yang kelupaan untuk memenuhi kebutuhan serat harian. Bahkan kalau teman-teman ada yang pernah nonton di Netflix, ada satu film dokumenter namanya adalah What the Health. Di situ kalau terkait dengan kesehatan dipaparkan kalau orang itu concern banget sama protein, tapi sering lupa sama asupan serat nih teman-teman. Padahal kalau kita ngelihat nih zaman sekarang, dominannya orang itu akan cenderung lebih mudah untuk bisa memenuhi kebutuhan protein harian. Beda ceritanya sama serat. Makanya di video ini aku spesifik akan bahas terkait dengan serat. Kalau kita mengintip data Riskesdas tahun 2018, di situ kelihatan nih teman-teman, kalau semakin muda orang Indonesia, maka akan semakin jarang makan buah dan sayur. Nah, jadinya kita harus cari cara nih gimana caranya supaya kita bisa memenuhi kebutuhan serat harian kita. Serat itu merupakan satu komponen nutrisi yang berperan penting terhadap kesehatan pencernaan kita nih teman-teman. Pernah dengar nggak sih ada satu kalimat yang bilang kayak gini, kesehatan itu berawal dari perut. Nah, makanya bisa dibilang juga berkaitan dengan serat. Cuma mungkin ada pertanyaan, sebenarnya serat itu berpengaruh seperti apa sih? Nah, pengaruhnya itu adalah ke bentuk feses atau pup, teman-teman. Terus juga pengaruhnya ke frekuensi defekasi atau frekuensi buang air besar. Kalau misalnya kurang serat, pastinya bakalan jadi susah tuh BAB-nya. Selain itu juga berpengaruh terhadap komposisi mikroba baik di dalam saluran pencernaan kita dan juga berperan dalam aktivitas metabolik kita. Terkait dengan kesehatan pencernaan juga nih, sebenarnya udah ada penelitiannya dari lama teman-teman, dan penelitian terbaru juga terus muncul nih. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dipublikasi di British Society of Immunology, The Journal of Translational Immunology. Di sini memperlihatkan betapa gastrointestinal atau saluran pencernaan itu memiliki peran penting untuk keseimbangan sistem imun atau daya tahan tubuh. Karena saluran cerna itu berkontak langsung kan dengan apapun yang dikonsumsi oleh seseorang. Jadi bisa dibilang bagian dalam tubuh kita yang berkontak langsung dengan faktor eksternal, yaitu apapun yang kita konsumsi. Kita juga kan nggak selalu bisa jamin nih bahwa apa yang dimakan itu betul-betul higienis. Nah, untungnya saluran cerna di tubuh manusia itu punya mekanisme ini dan sangat berkaitan dengan daya tahan tubuh kita. Makanya jadi penting banget untuk menjaga kesehatan pencernaan. Salah satunya dengan makan serat. Kalau kita lihat juga nih, ada satu penelitian lainnya yang dipublikasi di American Academy of Immunology. Jadi di situ dipaparkan kalau serat itu menjaga mikroba baik tetap ada di saluran pencernaan kita nih. Nah, kalau kurang serat, maka yang terjadi adalah mikroba baik di saluran pencernaan kita bisa berkurang jumlahnya, sehingga pertahanan tubuh kita bisa jadi terganggu. Makanya jadi penting untuk memperhatikan asupan serat. Sebenarnya kalau ada orang yang kekurangan makan serat, apa sih yang bisa terjadi? Nah, jadi kalau ada orang dia kekurangan makan serat, yang bisa terjadi adalah satu, dia bisa jadi susah buang air besarnya. Dan itu nggak enak banget nggak sih? Bahkan bisa jadi terjadi konstipasi. Itu bener-bener nggak enak teman-teman. Selain itu juga pastinya akan mengganggu jumlah mikroba baik yang ada di saluran pencernaan kita, sehingga bisa mengganggu kesehatan pencernaan. Nah, kalau kesehatan pencernaannya terganggu, hal itu bisa jadi berpengaruh pada kesehatan kita secara keseluruhan. Makanya benar-benar penting nih untuk memenuhi kebutuhan serat harian. Oke, kayaknya kita udah sama-sama sepakat nih sekarang kalau serat itu benar-benar penting untuk
untuk tubuh kita. Cuma mungkin untuk teman-teman yang udah punya anak nih, itu mungkin susah-susah gampang ya, karena ada anak yang dia itu nggak suka buah, nggak suka sayur. Coba teman-teman yang udah punya anak, kalau ada anaknya yang susah makan buah atau sayur, bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Bahkan ada juga anak-anak yang pas baru lihat sayur sama buah itu dia langsung kelihatan kayak alergi gitu teman-teman. Nah kalau kayak gini gimana caranya? Sebenarnya bisa coba nih beberapa alternatif solusi. Kayak misalnya salah satunya, jadi makanannya itu dibikin lucu-lucu. Kalau kita sekarang lihat di media sosial atau di YouTube gitu kan, ada makanan-makanan yang dibentuk jadi lucu-lucu, mungkin jadi menarik dan akhirnya anak mau makan. Atau bisa juga ada alternatif lain, kayak misalnya diberikan susu pelengkap. Tapi susunya yang khusus teman-teman. Jadi susunya itu adalah susu yang tinggi serat. Nah kalau bisa susu yang tinggi serat ini juga mengandung kandungan lainnya, kayak misalnya kandungan minyak ikan, terus juga kandungan vitamin, kandungan mineral, kandungan omega 3, kandungan omega 6 gitu kan. Nah kalau bisa dilengkapi dengan susu yang seperti ini, bisa jadi bukan hanya improve kesehatan saluran pencernaan, tapi juga bisa mendukung tumbuh kembang anak secara lebih optimal teman-teman. Selain yang udah aku sebutkan tadi, sebetulnya ada satu cara baru yang bisa jadi seru nih untuk teman-teman yang udah punya buah hati. Caranya ini dari BB Club, jadi untuk membangun kebiasaan baik si kecil supaya bisa terbiasa makan serat teman-teman. Nama caranya adalah jam makan serat. Penerapan jam makan serat ini gampang banget teman-teman. Jadi caranya adalah dengan memberikan cemilan tinggi serat yang tentunya sehat juga ya teman-teman, dan dilengkapi dengan susu tinggi serat. Dan jamnya itu adalah di jam 10 pagi, jam 2 siang, dan jam 8 malam. Jadi di antara jam makan utama anak, bukan untuk mengganti jam makan utama anak ya teman-teman. Cara ini sebaiknya dilakukan setiap hari selama minimal 21 hari. Karena kan kita sama-sama tahu ya, kalau kita mau bangun sebuah kebiasaan baru itu nggak ada yang instan. Sehingga ada baiknya dilakukan setiap hari selama 21 hari supaya terbentuk kebiasaan baru, kebiasaan baik untuk mengkonsumsi serat. Info selengkapnya tentang jam makan serat bisa teman-teman cek langsung di websitenya BB Club, atau bisa juga langsung cek nih di description box di bawah karena aku udah tulis linknya di situ teman-teman, tinggal diklik aja. Nah itu dia terkait serat. Aku harap teman-teman jadi lebih aware ya kalau ternyata di Indonesia sampai saat ini masih banyak orang yang belum terpenuhi nih kebutuhan asupan serat hariannya. Padahal serat itu penting banget, sehingga kita harus cari cara gimana caranya supaya asupan serat hariannya itu bisa terpenuhi. Sekian video kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini berguna. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan serat. Bye!